Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini mari sama-sama kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, baik ia nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang mungkin pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sama, bahkan kenikmatan yang bertambah. Semisal masalah bisa dikurangi, kemudian persoalan bisa selesai dan seterusnya. Itu juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, kita masuk pada bab fikih, ya, pembelajaran fikih. Ya, yang mana minggu yang lalu kita masih membahas tentang air, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, ada air yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan, ya. Sekalipun dia tergolong air yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada air yang bernajis, ya, ada air yang bernajis. Air yang bernajis ini adalah dikategorikan sebagai air yang mutanajis, yang bernajis, dalam artian tidak sah dipakai untuk menghilangkan hadas. Nah, seperti itu. Untuk menghilangkan hadas, tidak sah dipakai untuk menghilangkan hadas, sekalipun misalnya airnya melebihi dari 2 gullah, tetapi dengan sebab kuat. Disebut dengan air yang bernajis atau air yang tidak sah digunakan untuk menghilangkan hadas. Yang pertama yaitu air yang salah satu sifatnya itu berubah. Salah satu sifatnya itu berubah dikarenakan masuknya najis ke dalam air. Misalnya berubah warnanya atau bau atau rasanya, tetapi perubahannya itu disebabkan oleh najis, ya. Misalnya punya air ditampung misalnya, yang airnya itu cukup banyak, yang melebihi dari 2 gullah misalkan, atau dalam tong yang besar. Kemudian tiba-tiba ada kambing atau sapi yang mencampurkan najisnya ke dalam air itu, maka air itu disebut dengan air yang bernajis atau air yang mutanajis, sehingga air itu juga baunya menjadi bau kotoran sapi misalnya. Kemudian yang kedua, air yang mutanajis ini jika berubah salah satu sifatnya, ya, yang tadi berubah misalnya dalam artian berubah baunya, rasanya, atau warnanya, yang mana air ini disebut air yang bernajis disebabkan tadi ada 2. Yang pertama, air yang bernajis ini, ya, berubah
warnanya, baunya, ataupun rasanya berubah disebabkan memang jatuhnya najis, dijatuhi najis. Misalnya kolam atau sejenisnya, yang mana ternyata di kolam itu sapi-sapi misalnya mandi, atau sapi-sapi itu kudu hajat buang air besar, sehingga terlihat atau terbau, tercium bahwa telah berubah warnanya, berubah baunya, dan memang juga rasanya kemungkinan, maka itu disebut dia air yang tidak bisa dipakai sekalipun lebih dari 2 bulan, karena telah berubah, bercampur, dan berubah oleh disebabkan najis ke dalamnya. Yang kedua yaitu yang disebut dengan air yang bernajis. Yang kedua disebabkan jatuhnya najis ke dalam sebuah air, baik yang bejana, ember, dan sejenisnya, yang jatuhnya najis ke air ini dan air itu kurang dari 2 bulan. Maka oleh karena itu airnya disebut dengan air yang bernajis. Pertama, lebih dari 2 bulan tetapi berubah warnanya, baunya, atau rasanya disebabkan tercampurnya dengan najis. Yang kedua, airnya dijatuhi oleh najis tetapi kurang dari 2 bulan, maka dia juga disebut dengan air yang bernajis. Baik teman-teman, itu yang tambahan dari minggu sebelumnya. Kemudian kita masuk pada air yang makruh dipakai. Ada air itu yang makruh dipakai, ya. Ada yang suci lagi mensucikan, sudah suci kemudian bisa menghilangkan hadas dan najis, hukumnya bisa dikarenakan keutamaan airnya, ya. Ada 7 yang disebut dengan air yang mutlak, suci lagi mensucikan. Ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, jenisnya, zatnya air itu memang suci tetapi dia tidak layak atau tidak bisa dihukumi untuk hukum bersuci, ya. Baik, selanjutnya air yang bernajis. Air yang bernajis itu yang tadi, air yang ada 2 kelompokan. Yang pertama, air yang banyak, meskipun banyak tetapi telah dicampuri oleh najis, ya, sehingga berubah baunya, rasanya, atau warnanya. Yang kedua, air yang mustamal, yaitu air yang bernajis. Kemudian air yang makruh. Air yang makruh yaitu air yang dipanaskan atau air yang panas, gitu ya. Disebut dengan air yang makruh karena air yang terjemur oleh sinar matahari, gitu ya. Misalnya punya tong besar di depan rumah atau di mana, yang mana tong itu kemudian terkena sinar matahari sehingga menyebabkan dia panas, gitu ya. Maka panasnya air itu menyebabkan dia berubah hukumnya menjadi makruh dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis, ya. Baik teman-teman, maka air yang musammas ini atau air yang panas, yang dipanaskan oleh matahari ini, ya, dia dihukumkan makruh dipakai, ya, disebabkan terkena sinar matahari sehingga menyebabkan dia panas, gitu ya.
kecuali di bejana emas dan perak. Baik teman-teman, itu mungkin pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang dua tema: air yang bernajis, kemudian air yang mustakmal atau air yang musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari, yang dipanaskan sinar matahari begitu. Kecuali airnya itu mungkin makruh dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis, tetapi tidak makruh untuk pemakaian. Ada kalanya air yang musammas ini, air yang dipanas matahari ini, juga ada kalanya dia tidak disebut makruh apabila ya dipanaskan atau yang terjemur air matahari air panas tadi dijemur matahari tadi, seperti panasnya di tanah misalnya, atau seperti air sawah misalnya. Nah itu boleh dipakai, tidak makruh. Yang makruh itu air yang terjemur di dalam bejana atau tempat-tempat yang lain, atau dalam kula atau seterusnya ya, yang mungkin tempatnya terbuat dari zinc atau dan seterusnya ya, plastik dan seterusnya, maka hukumnya makruh dipakai, makruh ya, tidak sampai kepada tahap haram ya, tapi makruh dipakai, boleh dipakai dan boleh tidak, tetapi lebih baik tidak kalau misalnya yang lain. Baik, begitu teman-teman yang mungkin bisa kita sampaikan pada hari ini, kita bahas pada hari ini. Selesai sudah ya tentang bab air. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke nomornya Bapak, nanti kita akan sharing bersama. Baik, nasrulillah wa fatul mu'minin, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum